Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa an la taqula lahuma uffin. Hendaklah kamu tidak berkata, kamu tidak mengatakan kepada keduanya. Keduanya di sini yaitu ibu dan bapak, kepada keduanya uffin. Wa an la taqula lahuma uffin. Dan hendaklah kamu tidak mengatakan kepada keduanya uffin. Yang dimaksud dengan uffin di situ sesuatu yang bersifat penolakan. Sekalipun bukan kata kalau namanya menolak, itulah yang dikatakan uffin. Biasa kita kalau disuruh sama orang tua, pergi dulu masak nasi, biasa ada alasannya sebentar pi. Itu sudah masuk penolakan, itu sudah masuk uffin. Wala taqula, dalam ayat dikatakan apa ayatnya itu dalam surah Al-Isra? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin. Wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata kepada keduanya uffin. Makna dari uffin di situ adalah atadajjaru. Atadajjaru, saya menolak, saya capek. Jadi bukan persoalan tapi semua yang bersifat penolakan. Sebentar pi itu juga bersifat penolakan. Capek kah itu juga bersifat penolakan. Pokoknya kalau disuruh ya langsung laksanakan. Wa'an, sekarang kita kaji i'rabnya. Wa'an, wawnya di situ adalah wawul istinaf, an harfu nasbin wa masdariyin. Harfu nasbin wa masdariyin. La taqula lahuma. La taqula lahuma. La-nya adalah lam harfu nafyin. Harfu nafyin. La yang bertemu dengan fiil itu kan ada dua. Ada namanya lamun nahyi, ada namanya lamun nafyi. Lamun nahyi fungsinya menjazam amil, termasuk amil. Sedangkan lamun nafyi itu gairu amil. Tidak bisa kita katakan di sini lamun nahyi. Kenapa? Sudah ada an. Beran itu apa namanya? Siapa mau dikasih aktif di sini? Kalau an harfu nasbin, lamun nahyi. Berarti fungsinya apa kira-kira? Takul itu dijazam atau dinasab? Kalau la-nya dianggap lamun nahyi. Karena satu nasab, satu jazam. Lagian di sini kata takul, seandainya la-nya di situ adalah lamul huruf jazam, maka takul itu dibuang huruf wawunya menjadi takul. Seperti dalam ayat dikatakan wala taqul lahuma. Tapi di sini kan ada dari kata qala yaqulu. Berarti itu menandakan taqulu itu dirofa. Di nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Apa yang nasab ki? An harfu nasbin wa masdariyin. La lamun nafyi taqula fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahirah. Taqula dari kata qala yaqulu. Qala yaqulu ini termasuk bina ajwaf. Kenapa dikatakan bina ajwaf? Sebab terdapat huruf illat di ain fi'il. Bina ada dua. Ada namanya bina sahih, ada namanya bina mu'tal. Bina sahih itu ada 3.
sahih salim, sahih mudha'af dan sahih mahmuz. Apa tadi bilang? Bina mutal itu ada 5. Mutal misal, mutal ajwab, mutal nakis, mutal lafif, mafruq dan makrun. Kalau huruf illatnya di fa fi'il itu namanya mutal misal, kalau di ain fi'il itu namanya jawab, kalau di lam fi'il itu namanya nakis. Coba seandainya kita langsung belajar nahwu tanpa pelajari itu bina-bina, kira-kira paham tidak apa dibilang itu huruf ini? Tidak paham. Makanya sebelum perhatian harus dipelajari semua itu ya. Takula dari kata qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Qul la taqul maqalun maqalun. Wa alla takula situ fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ciri-cirinya berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya di sini apa? Ta. Huruf mudhara'ah ta itu fungsinya ada 2. Kadang lil mukhatab, kadang lil ghaibah. Kira-kira di sini lil mukhatab atau lil ghaibah, tergantung bagaimana maknanya. Hendaknya tidak mengatakan siapa? Kamu. Berarti huruf mudhara'ahnya itu lil mukhatab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Hendaklah kau mengatakan lahuma kepada keduanya. Lahuma. La harfu jarrin, huma majrurun bil lam wa alamatu jarrihi. Huma dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil lam. Apa yang tidak dikatakan? Ufin. Ufin ini adalah maqulul qaul. Maqulul qaul. Ufin ismul fi'li. Ufin itu termasuk isim fi'il. Isim fi'il itu mabani atau mu'rab? Mabani. Ada 6 isim mabani. Ada 6 isim mabani. Dhamir, mausul, isyarah, istifham, syarat, dan yang terakhir adalah isim fi'il. Apa yang dimaksud dengan isim fi'il? Isim fi'il dia lapasnya berbentuk isim, tidak memiliki ciri-ciri fi'il, tapi maknanya makna fi'il. Kenapa tidak sekalian dikatakan fi'il saja? Karena tidak bisa dimasuki ciri-ciri isim, tidak bisa. Ufin, tidak boleh al-uf. Bertanwin ki, tanwinnya di situ ada mananya, bukan tanwin. Ini namanya tanwin. Tamkin atau tamkir? Tamkin. Tankir. Kalau tidak salah tankir. Ismul fi'li mabaniun alal kasrati fi mahalli nasbin maqulul qaul. Ismul fi'li bimakna, setiap isim fi'il itu ada maknanya ya. Setiap isim fi'il ada maknanya. Ufin apa maknanya? Atadajjaru. Ufin maknanya atadajjaru. Saya mengeluh. Jadi semua hal-hal yang bermakna mengeluh itu namanya ufin. Dede, capek kak, sebentar pi, anumu, kakakmu, adikmu, itu semua namanya mengeluh. Itu namanya ufin. Ufin namanya itu. Aliamu, itu namanya ufin. Jadi kapan-kapan kalau disuruh kakak langsung bilang, aliamu mak deh, langsung bacakan. Wa alla taqula lahuma ufin. Nah, jadi begitu. Wala taqul, kalau ini dalam apa namanya? Hilyatus Syabab, tapi kalau dalam Al-Qur'an wala taqul lahuma, dan pakai kata jangan.
Wala takul lahuma, dan jangan kau berkata kepada keduanya ufin. Wala tanharhuma. Wakul apa? Apa panggilannya? Wala tanharhuma. Apa? Wakul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Itu isim fiil apa? Isim fiil mudhari. Isim fiil berarti, fiil kan ada 3, berarti ada namanya isim fiil madhi, ada namanya isim fiil mudhari, ada namanya isim fiil amar. Isim fiil mudhari inilah ufin, banyak sebenarnya. Salah satunya ufin, fakot. Fakot itu kotnya adalah isim fiil. Kotnya itu adalah isim fiil. Bermakna yakfi, cukup. Bermakna yakfi, cukup saja. Fakot saja, itu cukup. Atadajjaru, saya mengeluh, itu isim fiil mudhari. Apa isim fiil amar? Yang selalu diucapkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa maknanya? Amin. Kabulkanlah, istajib. Istajib, amin. Ya Allah, istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Tidak usah, maknanya istajib. Kalau begitu nanti kalau orang berdoa bilang saja istajib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istajib. Begitu, jangan ya. Jangan. Salah itu. Yang benar, yang sopan adalah amin. Amin. Soh. Mana soh? Soh. Uskut. Soh. Itu kalau ada ayam atau anjing ribut, soh. Maksudnya itu diam kok, prima sana, diam. Itu isim fiil amar. Isim fiil madhi apa? Ini sedikit isim fiil madhi. Apa sih? Syatana. Iftaroko, artinya bermakna iftaroko, berpisah. Hayhata, itu isim fiil madhi. Hayhata, isim fiil madhi bermakna ba'udah. Ma mana ba'udah? Ba'id. Ma mana ba'udah? Jauh, telah jauh. Yang jelas isim fiil itu ada 3. Isim fiil madhi, isim fiil mudhari, isim fiil amar. Kalau begitu, karena dia isim fiil, berarti ada fa'ilnya. Tuh, ada fa'ilnya. Bagaimana cara mengi'rab? Tadi ufin. Ufin ismul fi'li mabniun ala kasrati fi mahalli nasbin makulul qaul, karena dari kata takul. Kalau takul bukan maf'ulun bi. Kalau qala itu makulul qaul. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu atadajjaru, alif, takdiruhu ana. Saya, masa kamu menolak? Saya menolak. Di atadajjaru berarti wujuban takdiruhu ana. Idza jalasta amama walidaika, jika kamu duduk di depan kedua orang tuamu, fajlis, maka duduklah bil hishmati atau hasyamah. Bil hishmati wal adab. Duduklah dengan sopan wal adab dan adab. Itu adab atau apa perbedaan antara adab dan etika? Sama ji. Adab dan etika. Adab, etika, akhlak. Nah, apa perbedaan antara akhlak dengan
adab atau etika. Akhlak dengan etika. Nah, orang berakhlak itu sudah pasti orang beriman. Tapi kalau orang beretika belum pasti dia beriman. Orang berakhlak sudah pasti orang beriman. Tapi kalau orang beretika belum tentu dia beriman. Sebab akhlak itu ada karena itu memang perintah dari Allah, anjuran dari Rasul, anjuran dari agama. Itu namanya akhlak. Beda dengan etika. Beda dengan etika. Contohnya apa etika? Seperti security tugasnya apa? Security itu kalau ada orang masuk, pertama dilakukan itu bertanya, ada yang bisa saya bantu? Itu etika itu? Kalau sudah dijawab, saya mau ketemu dengan ini, ya silakan masuk, silakan duduk, nanti tunggu saya panggil ya Pak. Itu namanya etika. Etika itu adalah aturan lahir dari manusia. Aturan lahir dari manusia yang diadakan oleh manusia. Etikanya pramugari. Etikanya pramugari bagaimana? Siapa yang pernah naik pesawat? Nah, pertama bisa saya lihat tiketnya begitu kah? Tiket kan diminta. Tiketnya, kemudian diajar kami apa namanya? Diajar kami cara memakai sabuk pengaman atau pokoknya semua diajar lah. Selalu senyumi sama kita, pasti senyum terus toh? Senyum itu terus. Tapi kalau keluar dari pesawat, kira-kira kalau senyum kok panas kok kah? Tidak. Kenapa di pesawat senyum Miki? Karena memang etikanya pramugari itu harus selalu senyum dan harus sopan. Pokoknya ada aturan-aturan begini terhadap penumpang, begini terhadap penumpang. Di luar dari itu tergantung bagaimana masing-masing. Makanya tidak nak kenal ketika di luar. Berarti itu etika yang ada dalam pekerjaan. Tapi kalau akhlak itu dari agama. Akhlak dari agama. Makanya saya katakan tadi, akhlak sudah pasti beriman, tapi etika itu belum tentu beriman. Orang Singapura kalau ada yang merokok buang didenda. Merokok di tengah umum didenda. Berarti dia beretika. Tapi berakhlak tidak? Belum tentu berakhlak. Sebab akhlak itu orang beriman. Tapi dia beretika. Beretika. Itu perbedaannya antara etika dengan akhlak. Akhlaknya orang minum. Bagaimana? Minum pakai tangan kanan, jangan minum berdiri. Itu akhlak. Jangan berkata kepada kedua orang tua. Itu etika itu akhlak. Akhlak. Makanya di sini katakan fi ilmil akhlaki wal adab. Ada akhlak itu memang dari anjuran dari agama. Ada etika. Etika dalam tradisi masing-masing kan beda-beda. Tradisi masing-masing itu beda-beda. Dulu, ulama dulu itu kalau ada orang duduk sila, itu namanya orang sombong. Hanya bos-bos yang bisa duduk sila, hanya raja-raja, tak begini. Itu orang dulu. Sekarang kalau di Bugis, kalau ada orang kasih naik kakinya, itu namanya kurang sopan. Berarti itu etika namanya. Etika adab. Jadi bedakan akhlak, bedakan etika. Kalau orang berakhlak sudah pasti beriman. Tapi kalau orang beretika, siapapun bisa beretika sekalipun bukan orang Islam. Justru lebih besar etikanya orang non-muslim sebenarnya. Orang Jepang itu luar biasa. Etikanya orang Jepang itu luar biasa. Tapi alangkah bagusnya kalau kita beretika, kita juga
berakhlak. Idza jalasta amama walidayka, jika kamu duduk di depan kedua orang tuamu, fajalis bil hishmati wal adabi, maka duduklah dengan sopan dan adab. Selama ini kalau kamu duduk di depan orang tua bagaimana? Mungkin kalau berdua jika sama orang tua itu kan biasa-biasa, toh. Tapi kalau ada tamu, itu jaga akhlak. Karena tamu menilai. Tamu menilai. Ya, sekarang kita kaji nahunya. Idza ini termasuk isim fil huruf. Isim zorof. Isim zorof. Cuma dia bermakna syarat. Makanya i'rabnya idza zarfuz zaman yatadammanu ma'na syarti. Dikatakan zorof berarti ada mudhofun ilainya. Dikatakan zorof berarti dia sandar. Dikatakan makna syarat berarti ada jawab syaratnya. Begitu. Idza zarfuz zaman yatadammanu ma'na syarti mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Apabila jalasta itu dari kata jalasa artinya duduk, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Jalasta duduk siapa? Kamu, berarti fa'il dari kata jalasa itu adalah anta, yaitu ta. Jalasta, jalas fi'lun madin mabaniun ala sukun litisali bidhamiri raf'in mutaharrikin. Kenapa dimabanikan sukun? Karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Mabaninya fi'il madi itu ada 3. Di mabani fathah, mabani dhamma, mabani sukun. Kapan mabani dhamma? Ketika dia bersambung dengan wawu jama. Kapan mabani sukun? Ketika dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Kapan dia dhamir mabani fathah? Ketika tidak bersambung dengan wawu jama dan dhamir rafa mutaharrik. Jalasta fi'lun madin mabniun ala sukun litisali bidhamir raf'in mutaharrikin wa fa'iluhu dhamirun at-ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-fathati fi mahalli raf'in fa'il. Karena tadi idza dikatakan zorof berarti butuh mudhafun ilai. Karena idza selalu sandar. Cuma yang membedakan dengan zorof ini dengan zorof yang lain, kalau zorof yang lain dia sandar kepada isim. Kalau idza haitsu dia itu mudhaf ilal jumlah. Mudhaf kepada jumlah. Nanti jumlahnya baru dijadikan mudhafun ilai. Jalasta wal jumlatul fi'liyah fi mahalli jarrin majrurun bil astagfirullahaladzim. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Amama. Apa artinya amama? Depan. Amama termasuk zorof. Zorof apa? Nah, zorof depan. Zorof apa? Makan atau zaman? Makan. Kalau makan itu tempat, zaman itu waktu. Amama walidaik, di depan orang tuamu. Amama itu termasuk zorof. Qabla, ba'da, haula, hina, fauqa, tahta, amama, jani, wa kulla, ma'a, inna, baina, ghaira, duna. Amama maf'ulun fi mansubun wa alamatun nasbihi. Karena dia zorof kedudukannya maf'ulun fi. Maf'ulun fi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun walidaik. Kalau dia mudhaf berarti yang jatuh setelahnya mudhafun ilaih. Walidaik mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya di apa? Dijar.
mudhafun ilaihi majrurun. Apa tanda jarnya? Al-ya majrurun wa alamatu jarri al-ya'u niyabatan anil kasrati. Kenapa pakai niyabatan anil kasrati? Sebab semua hukum i'rab itu ada tanda asli, ada bukan. Kalau rafa tanda aslinya dhammah. Kalau nasab tanda aslinya fathah. Kalau jar tanda aslinya kasroh. Kalau jazam tanda aslinya sukun. Kapan selain dari itu pakai keterangan niyabatan anil dhammah kalau rafa, niyabatan anil fathah kalau nasab, niyabatan anil kasrati kalau jar. Walidaik mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu mutsanna. Kenapa mutsanna? Walidun walidani waliduna atau walidun walidaini walidani walidaini. Walidani ketika dirofa, walidaini ketika dinasab dan dijar. Bagaimana cara tahu itu? Ya tentunya dihafal. Isim mufrad dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasroh. Mutsanna dirofa dengan waw, dinasab dengan alif. Mutsanna dirofa dengan alif, dinasab dengan ya, dijar dengan ya. Jamu mudzakkar salim dirofa dengan waw, dinasab dengan ya, dijar dengan ya. Asmaul khamsah dirofa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Apalagi? Jamu muannas salim dirofa dengan dhamma, dinasab dengan kasroh, dijar dengan kasroh. Isim ghair munsharif dirofa dengan dhamma, dhamma apa? Dhamma ghair munsharif, dhamma yang tidak bertanwin, dinasab dengan fathah, dijar dengan fathah. Apalagi? Isim maksur dirofa dengan dhamma muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddarah, dijar dengan kasroh muqaddarah. Isim mangkus dirofa dengan dhamma muqaddarah, dinasab dengan fathah zahir, dijar dengan kasroh muqaddarah. Fi'il mudhari sahih akhir dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan dijazam dengan sukun. Kalau af'alul khamsah dirofa dengan alif, dirofa dengan subutun nun, dinasab dengan hasbun nun, dijazam dengan hasbun nun. Mutal akhir dirofa dengan dhamma muqaddarah, dinasab dengan fathah zahir, dijar dengan dijazam dengan sukun hasbu harfil illah. Itu harus dihafal itu kalau tidak dihafal susah. Kalau tidak dihafal susah. Dan ini juga saya rencana ya, kalau jadi. Saya bulan Ramadan kan menghafal yang lain. Kalau saya apa aku kerja? Tidak ada, karena kalian menghafal. Nah, satu kali belajar kajian dalam satu hari. Cuma di malam hari semua bersamaan. Malam hari bersamaan. Mulai sudah subuh menghafal sampai sampai sholat duha. Sholat duhanya kapan? Ya tergantung. Jam 7 ke jam 8 kan jam 7 biasa. Setelah sholat duha mau pulang. Mau tinggal sini terserah. Jam 10 pagi jam 10 ya? Jam 10 jam 9 apa deh? Jam 10, 7, 8, 9, 10 ada 3 jam istirahat. Tapi kalau kau mau isi ini menghafal terserah. Yang jelas jam 10 kembali, jam 10 tinggal sampai siang sholat duhur. Tinggal menghafal. Sudah sholat duhur, wajib tidur siang. Karena kapan kajian malam baru tidur berarti cari masalah ki. Kapan kajian malam baru ngantuk, cari masalah. Makanya wajib tidur siang. Di mana tidur siang? Terserah kamu. Di mana? Enaknya di sini di mushola. Para pulang kok. Cuma kalau di sini terbatas gaya tidur. Kalau di asrama masing-masing bebas. Mau mulut terbuka, bisa.
Kemudian sudah sholat asar, tinggal sampai jam paling lama setengah 6 karena bukanya kan jam 6 itu biasa. Jam bukanya itu buka hari-hari pertama itu paling jam 6 kurang 2 menit. Jam 6 kurang 2 menit. Jadi paling pulang jam 5.15 lah. Tergantung bagaimana. Karena saya belum tentu ada karena enggak pergi cari kue-kue makanan apa. Sudah sholat maghrib, ya istirahat karena banyak sudah dimakan. Sudah makan. Kemudian sholat isya langsung tarwih. Sudah sholat tarwih baru kajian. Itu. Jadi waktu menghafal pagi, pokoknya usahakan menghafal minimal 2 lembar dalam satu hari. Usahakan menyetor itu 2 lembar dalam satu hari. Minimal. Bisa itu insya Allah. Bisa. Tidak usah pikirkan masalah apa dimakan ketika bulan puasa. Tidak usah. Tidak pernah kita makan catering. Mulai subuh itu awal-awalnya Ji. Awal-awalnya Ji. Sudah itu nasi kota terus Mi. Bahkan ada tinggal. Enak kalau ada tinggal enak yang halangan. Yang halangan makan kalau siang. Tidak pernah makan nasi catering. Masih nasi kota terus. Bosan. Apalagi banyak itu. Insya Allah banyak rezeki. Terus saya pikirkan itu. Itu jadwal setiap mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis. Malam Jumat pun jalan-jalan. Insya Allah. Kalau jadi. Karena rencana saya mau ke Sorong juga ini. Idza jalasta amama walidaika, jika kamu duduk di depan kedua orang tuamu, walidaik mudhafun ilai wa huwa mudhafun. Apa tanda mudhafun di sini? Karena dia dibuang nunnya, berarti walidaik itu mudhaf. Ka mudhafun ilai. Tanda jarnya tidak ada sebab ka di situ adalah isim mabani. Isim mabani apa? Isim dhamir. Fajlis. Ada huruf fa setelah syarat itu namanya faul jawab. Kapan didatangkan fa jawab? Ketika ada syarat, kapan tidak? Manjada wajadah, bukan manjada fa wajadah, bukan ya? Kapan? Ada 2 cara yang selama ini saya perhatikan. Ada 2 cara. Yang pertama, ketika antara fiil syarat dan jawab syaratnya itu berbeda, berarti pakai faul jawab. Fiil syaratnya di sini pakai fiil apa? Fiil syaratnya pakai fiil apa? Fiil syaratnya idza pakai fiil apa? Fiil madi. Jalasta. Apa? Lari kemana pikiranmu? Kalau jawab syaratnya fiil amar, berarti beda, makanya pakai faul jawab. Atau ketika jawabnya itu ismiyatun, tolabiyatun, wabijamidi, apa lagi? Wabima, waqat, wabilan, wabitanfis. Itu ya? Ismiyatun, tolabiyatun, wabijamidi, apa lagi? Wabima, waqat, wabima, waqat, wabilan, tanfisi. Ismiyatun, tolabiyatun, wabijamidi, wabima, waqat, wabilan, tanfisi. Ismiyatun ketika jawabnya berupa isim.
Ketika jawabnya berupa isim, makanya boleh pakai fa. Tolabiyatun ketika jawabnya berupa fiil amar. Tolabiyah itu bermakna tolab, perintah, menuntut. Berarti fiil amar. Kalau fiil amar jawabnya berarti dia pakai fa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Sabbih jawabnya idza itu fiil amar, makanya pakai fa. Tolabiyatun wa bi jamid. Kalau jamid dari isim jamid pakai fa. Kalau jawabnya diawali oleh ma, diawali oleh kode, diawali oleh lan, diawali oleh tamfiz. Tamfiz itu sa dan saufa. Sa saufa itu namanya tamfiz. Itu semua pakai faul jawab. Ini sudah terlalu penting. Fajalis, ijalis, fil tidak dibaca fa ijalis ya, tidak. Sebab alifnya di situ adalah hamzah. Hamzahnya di situ adalah hamzah wasol. Hamzah yang ada pada fi'il amr itu namanya hamzah wasol. Fajalis fi'lul amri mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Maka duduklah bil hishmati. Hasyamati atau hishmati? Hishmati. B harfu jar al hishmati majrurun bil ba. Waw harful atfi al adabi matuf ala al hishmah. Ketika matufnya, ketika yang di atofi itu di rofa, maka atofnya juga di rofa. Ketika yang diikuti di nasab, maka dia juga di. Ada dua pesan sore ini. Pertama, jangan sekali-kali menolak orang tua. Dan yang kedua, duduklah di depan kedua orang tua dengan duduk sopan dan adab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.